Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, saya ingin menambahkan sedikit. Sementara kita bicara isomer hanya di isomer hidrokarbon. Nah, bagian yang ingin saya tambahkan yaitu isomer 3 dimensi. Ada 2. Ya, benar, ada isomer geometrik dan ada isomer optik. Atau ada buku juga yang membuat skema disebutnya ada isomer struktur, ada isomer ruang. Isomer ruang terdiri ada 2. Ada isomer geometri dan ada isomer optik. Nah, ini aja yang ingin saya tambahkan. Karena kamu harus benar-benar paham ini. Isomer ini akan banyak kamu gunakan nanti. Baik itu untuk bicara di biologi tentang bentuk-bentuk molekul yang akan nyambung dengan enzim tertentu yang hanya bekerja hanya bisa mengkatalis atau mengenzim enzimase di substrat tertentu, air liur, enzim tertentu, pencernaan, terus ke bawah semua ada enzim-enzim tertentu yang tidak bisa pindah-pindah tempat. Nah, ini hubungannya dengan bentuk dari molekul senyawa yang akan berlaku sebagai enzim itu. Nah, kita berbicara bentuk-bentuk isomer, bentuk-bentuk molekul isomer dari yang sederhana saja, belum sekompleks dari enzim. Oke? Ini sebagai gambaran aja, nanti ke arah sana. Selain itu juga ada beberapa sifat bentuk dari isomer yang akan menentukan zat mana yang harus kamu pakai untuk menentukan reaksi tertentu. Isomer yang akan mempengaruhi itu. Isomer ruang tadi ada 2. Isomer geometri dan isomer optik. Di sini kita tidak berbicara hanya struktur dari senyawa karbon. Kita tidak bisa berbicara struktur karbon di 2 dimensi, tapi kita harus berbicara senyawa karbon di 3 dimensi. Saya ingin mengingatkan dulu, berbicara senyawa karbon di 2 dimensi, biasanya kita tulis seperti ini kan. Misalnya C4. C di sini punya berapa hidrogen? Oke, benar, 3 hidrogen. Biasanya kita menulis seperti ini, CH3. Kemudian yang ini CH2, CH2, CH2 gitu. Dan ini CH3. Inilah kita menulis C4H10. C4H10 namanya apa? Butana. Kita tulis strukturnya dalam 2 dimensi seperti ini kan ya. Jika ini kita ingin menulis yang sebenarnya, tidak mungkin atau tidak bisa seperti ini yang sebenarnya. Tapi CH4 kalau kita menulis 3 dimensi seperti ini, C1H4, C2H6, C3H8. Ini 2 dimensi kita tulis. Tiap sudut atau tiap belokan ini adalah C karbon. C ujung ini CH3, CH2, CH2, CH3 kalau kita menulis dalam 2 dimensi. Tapi kalau dalam 3 dimensi seperti ini, oh iya lupa, membuat struktur karbon ada beberapa kemungkinan. Ada seperti tadi, ada cukup menulis seperti ini. Orang udah berpikir ini adalah C-nya ada 4. Di sini sudah kita tahu CH3, CH2, CH2, CH3. Ini ditulis seperti ini juga orang udah tahu bahwa itu adalah C4H10 tadi. Oke. Boleh seperti ini,
Boleh seperti itu, boleh seperti itu, boleh demikian, boleh seperti itu, boleh seperti itu, atau boleh juga begitu, boleh juga begitu. Inilah C4 H10 dalam bentuk 3 dimensi. Bentuk 3 dimensi ini kita bisa melihat tuh. Bentuknya bisa kita putar. Kamu bisa membayangkan kayak gimana bentuk C4 H10 tadi tuh. Inilah yang harus kamu kuasai, kamu pahami benar-benar, yang akan berbicara dalam isomer ruang. Bentuk seperti ini nih. Ini yang harus kamu bayangkan, bukan hanya dalam struktur saja. Ini yang menjadi harus kita perhatikan. Kebayang tuh? Oke. Nah, bentuk ini semua harus kita bayangkan nanti dalam saat membahas tentang isomer geometri. Kita kembali ke yang pertama tadi. Yang pertama, isomer geometri. Awas, ada yang salah bahasa, salah ucapan. Ada isomer geometri, bukan isomer sistran. Yang ada isomer geometri. Syarat isomer geometri: pertama, terjadi pada alkena, pada C alkena. Pada C alkena. Kamu bisa membayangkan, awas, awas. Kalau ikatannya tunggal, ibu jari di atas dua-duanya, kelingking di bawah dua-duanya, bisa dengan mudah berputar, bisa mudah pindah tempat tanpa harus putus ikatan. Kalau ikatan tunggal. Tapi kalau ikatan ganda, alkena kita biasa sebut, ibu jari dua-duanya di atas, kelingking dua-duanya di bawah. Untuk pindah, silakan kamu lakukan sendiri. Coba silakan sekarang. Ini posisi jadi begini. Ibu jari berseberangan, kelingking berseberangan, tidak bisa didapat tanpa melakukan pemutusan dulu. Putus, dapat seperti ini. Tapi kalau ikatan tunggal, ibu jari di atas, kelingking di bawah, ini dengan mudah terjadi. Maka di ikatan tunggal tidak ada isomer geometri. Yang ada isomer geometri di ikatan ganda. Syarat pertama yang harus kamu perhatikan ini. Isomer geometri adalah ikatan ganda. Kedua, gugus. Pada C alkena saya beri nama A, B, D, E. Gugus yang terikat pada alkena A, B, D, E. Kamu harus memperhatikan itu. Syarat kedua ini, gugus A tidak boleh sama dengan B, gugus D tidak boleh sama dengan E. Gugus A, B, D, E ini bisa karbon, bisa atom-atom lain. Prinsip dasar ini A, B, D, E. Perhatikan, gugus A sama dengan gugus D dan atau B sama dengan E, maka nama senyawa, nama diawali cis. Jika A sama dengan E dan atau B sama dengan D, perhatikan,
A sama dengan E atau B sama dengan D, nama diawali trans. Ini dulu yang harus kamu camkan, yang harus kamu perhatikan. Oke? Nah, CH4 saya buat butana seperti itu. Di situ ada ikatan double. Apa namanya? Kebayang nggak? Bagaimana hidrogennya? Nah, di sini ada ikatan ganda. Ini karbon, 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 karbon. Jadi C4H8. Apa namanya? Satu butena. Pada satu butena, perhatikan di ikatan ganda ada isomer geometri nggak? Syarat pertama ada ikatan ganda, kita bisa penuhi. Syarat kedua, kita sebut tadi ini gugus A, gugus B, gugus C, gugus D. Gitu? Nah, gugus A, gugus B sama. Jadi syarat kedua dipenuhi nggak? Tidak dipenuhi. Maka di sini tidak ada isomer geometri. Tidak ada isomer geometri. Kita buat lagi. 1, 2, 3, 4 C. 3 hidrogen. Ini 2 hidrogen, 2 hidrogen, 3 hidrogen. Jadi C4H10 semuanya tunggal tuh. Sekarang ikatan gandanya saya buat di situ. Apa namanya? Oke, 2 butena. Perhatikan di C double. Sekarang C double ini ikatan ganda ada. Jadi isomer geometri bisa terjadi. Syarat kedua, gugus A, gugus B berbeda. Gugus D, gugus E juga berbeda. Maka syarat kedua dipenuhi. Nah, sekarang posisinya perhatikan. Hidrogen, hidrogen adanya dalam posisi berseberangan. Maka ini namanya trans. Tapi jika ini ketukar, contoh, kita nyebut trans karena hidrogen-hidrogen atau CH3-CH3-nya berseberangan kan ya? Maka hidrogen berseberangan, CH3 berseberangan, kita sebut dengan awalan trans. 2 butena. Ini kita tukar sekarang. 1, 2, 3, 4. Ini CH3, ini CH3. Nah, hidrogennya ini di atas, ini di bawah, saya pindahkan ke atas. Jadi hidrogennya ada di sisi yang sama. CH3 juga ada di sisi yang sama. Mau menulis begini boleh, mau menulis ke bawah boleh. CH3 boleh, ke pinggir juga boleh. Prinsip ini ada di satu sisi, CH3 juga ada di satu sisi yang sama, di sisi yang sama. Maka kalau seperti ini, beri awalan cis 2 butena. Inilah isomer geometri bentuk trans dan bentuk cis. Jadi tidak ada isomer sisteran, yang ada isomer geometri bentuk trans dan bentuk cis. Oke, itu yang pertama. Ini A dan D atau B dan E di sisi yang sama, cis. Tapi kalau A dan E, B dan D, A dan E, B dan D yang sama diberi awalan trans. Berikutnya, yang kedua, bentuk isomer ruang, isomer optik. Isomer optik syaratnya harus ada C
asimetris. Karbon yang gugus terikatnya sebanyak 4, A, B, D, E, 4 yang terikat disebut asimetris jika A tidak sama dengan B, tidak sama dengan D, tidak sama dengan E. Ini syaratnya. Sambil C4 juga. Di sini adakah karbon asimetris? Artinya keempat gugus. Nih. Adakah yang berbeda keempat gugusnya? Karbon ini mengikat 3 buah hidrogen, berarti tidak bisa disebut asimetris. Karbon ini mengikat CH3, mengikat C2H5. Gugus A, gugus B berbeda, gugus D, gugus E sama. Berarti tidak bisa disebut asimetris. Juga karbon ini. Oke, jadi semuanya di sini tidak ada C asimetris, maka tidak ada isomer optik. Kembali lagi ke sini. Satu hidrogen ini saya ganti dengan satu hidrogen, satu CH3, satu CH3. Berarti karbon ini masih ada yang sama kan, CH3. Tapi sekarang saya tambah lagi ini. Seperti itu. Jadi sekarang karbon ini mengikat CH3, mengikat CH3 dan mengikat satu hidrogen. Dan yang keempat mengikat C ini mengikat satu CH3, mengikat C2H5. Sedangkan ke bawah 1, 2 C2H5 juga. Berarti ini sama. Lalu ini saya tambah. Nah, sekarang C ini mengikat satu hidrogen, mengikat satu CH3, mengikat C2H5 dan mengikat 1, 2, 3 C3H7. Berbeda semua kan? Berarti C ini adalah C asimetris. Yang seperti inilah yang dimaksud memiliki isomer optik. Nah, kalau seperti itu atau bentuk 3D-nya ya. Tuh. Kelihatan sekarang karbon ini mengikat satu hidrogen, mengikat CH3, mengikat C2H5 dan mengikat C3H7. Berarti ini karbon yang asimetris. Kenapa disebut punya isomer optik? Yang dimaksud isomer optiknya adalah kalau ini kita anggap kalau ini anggap sebagai cermin, maka gambar ini akan membentuk ke sebelah sini kan? Kita bisa diputar kira-kira seperti ini jadinya. Oke, ini deh. Baik. Ini sekarang kamu bisa melihat karbon ini mengikat satu hidrogen, mengikat satu gugus CH3, mengikat satu gugus C2H5 dan mengikat gugus C3H7. Maka karbon ini adalah karbon yang asimetris. Nah, pada senyawa inilah akan terjadi isomer optik. Seperti apa yang dimaksud isomer optik? Kamu bisa memberi nama, apa namanya? Rantai utamanya ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbon. Dan ini ada CH3 di situ. Jadi namanya nomor 1 dari bawah apa dari atas? Nah, dari atas 1, 2, 3 ketemu CH3. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4. Jadi yang benar dari atas 1, 2, 3. Jadi gugus ada di nomor 3. 3 yang jadi cabang C-nya 1 jadi metil, koma rantai utamanya ada 6 jadi heksana gitu. Inilah namanya. Karbon ini yang ada sebagai karbon asimetris diberi tanda bintang. Ada sebuah cermin
Bagaimanakah hasil dari bayangan cerminnya? Nah, kita balik lagi ke sini. Yang ini, kalau di sini ada cermin, maka ini bisa diputar. Nah, ini saya ambil. Nah, itu kan bayangan cerminnya. Yang tadinya ini ke kiri, sekarang ini jadi ke kanan. Yang tadinya ini ke kanan, sekarang jadi ke kiri. Ya, inilah yang dimaksud bayangan cermin. Dan inilah yang dimaksud dari isomer optik. Apa namanya? Sama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ada cabang. Jadi namanya 3 metil heksana. Tapi pada saat tertentu kedua zat ini akan memberikan sifat yang berbeda. Sehingga harus ada perbedaan nama ini. Perbedaan nama harus kita menggunakan alat lain. Alatnya harus alat ini ada hubungannya dengan cahaya. Cahaya ini kamu pelajari lebih banyak nanti di fisika. Nah, cahaya yang lengkap seperti lampu tabung begini disebut banyak jenis cahayanya, sehingga banyak panjang gelombangnya. Panjang gelombang atau gelombang dalam cahaya nanti dalam fisika nanti dipelajari. Rambatan gelombang cahaya ada dua macam, ada transversal dan ada longitudinal. Dua itu kamu pelajari nanti di fisika. Kemudian gelombang ada membentuk puncak, membentuk lembah, membentuk puncak, membentuk lembah, kayak gitu. Nah, jika cahaya datangnya dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan, maka rambatan cahayanya seperti itu, gelombang. Maka kalau kita buat bidangnya seperti ini. Puncak, lembah, bidangnya seperti ini kan. Nah, tapi kalau cahaya datangnya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, rambatannya begitu kan, puncak lembah. Seolah-olah bidang getar cahayanya begini, hanya satu garis ya. Nah, alat yang untuk membedakan kondisi ini adalah cahaya yang datang dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan, sehingga bentuknya seperti ini, rambatan cahayanya. Jika cahaya ini dilewatkan pada larutan, ulangi, jika cahaya yang bidang getarnya vertikal begini dilewatkan ke larutan yang ada senyawa demikian, punya karbon asimetris, maka bidang getar ini ada 3 kemungkinan. Bisa tetap, artinya bidang getar ini tidak berpengaruh terhadap larutan itu. Artinya di dalam larutan itu tidak ada karbon asimetris, tidak terjadi isomer optik. Tapi kalau bidang getar ini menjadi berputar ke kanan atau ke kiri, maka larutan itu dari senyawa yang ada karbon asimetrisnya. Dari alat inilah kita bisa memberi nama. Oke? Kita harus praktek menggunakan alat ini, memberi nama seharusnya. Mana yang berputar ke kanan, mana yang berputar ke kiri. Nah, tepatnya harus menggunakan alat. Tapi pada teoritis kita bisa menggunakan pendekatan. Prinsip tadi berputar boleh ke kanan, boleh ke kiri kan? Hanya 2 alternatif. Ini juga 2 alternatif. Maka yang akan menjadi patokan ada C asimetris ini. Jika gugus cabangnya ke arah kanan, berputar sesuai dengan
arah jarum jam ke arah kanan, maka bisa kita anggap ini yang akan, awas, ini hanya pendekatan, hanya alternatif cara memberi nama. Kita anggap yang ada di kanan ini berputar ke kanan, dan lawannya atau bayangan cerminnya berarti yang akan berputar ke kiri, sehingga yang ini ke kanan diberi awalan D, asal kata dari dextro, kanan. Dextro 3-metil heksana dianggap yang berputar ke kanan, sedangkan yang ini dianggap yang berputar, yang ada di kiri atau yang arah perputarannya berlawanan dengan jarum jam, kita beri nama L, asal kata dari levo. Awas, jangan salah dengar. Levo, jangan salah dengar. Levo, inilah isomer optik. Dextro dan levo pembedanya, sehingga ada dua. Isomer optik ini bisa dihitung jumlah isomer optiknya dengan rumus maksimum 2 pangkat N. Jumlah senyawa yang terjadi untuk isomer optik adalah 2 pangkat N, di mana N adalah jumlah karbon asimetrisnya. Nah, sekarang kalau karbon asimetrisnya hanya 1, berarti 2 pangkat 1. Hanya 2 ini saja. Kita tinggal berhitung ada berapa karbon asimetris, sebanyak itulah maksimal. Kenapa maksimal? Ini yang harus jadi perhatian lagi. Kembali ke sini. Ini tadi karbon 1, 2, 3, atau ini cabang 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan? Nah, sekarang 1, 2, 3 ada cabang. Sedang dari bawah 1, 2, 3 tidak ada cabang. Baru di sini ada cabang. Saya sekarang menambah cabang lagi di sini. Seperti itu. Apa namanya? Dari atas 1, 2, 3 ketemu cabang. Nomor 4 ada cabang lagi, 5, 6. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sama, dari bawah boleh, dari atas boleh. Apa namanya? Oke, dari atas 1, 2, 3 ada cabang metil, nomor 4 ada cabang metil lagi. Di nomor 3 dan di nomor 4 ada cabang, maka namanya jadi 3,4 dimetil heksana. Perhatikan pada senyawa ini ada berapa karbon asimetris? Ya, benar, ada 2. Karbon ini asimetris, karbon ini juga asimetris, jadi ada 2. Berarti maksimalnya 2 pangkat 2. Nah, kenapa disebut maksimal? Perhatikan yang ini. Adakah bagian yang simetris? Maksudnya pada struktur ini jika dipotong mendapatkan 2 bagian yang sama, 2 bagian yang plek sama. Pada seperti ini, kalau posisi seperti ini, maka 1, 2, 3 potong di situ. 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 Maka akan mendapatkan plek CH3 ini tidak menumpuk ya. Maka ini akan ada bayangan cerminnya. Ada 2 senyawa gitu. Tapi kalau CH3 ini posisinya pindahkan ke sini, potong di situ, maka plek CH3 ini akan berimpitan. Nah, jika posisinya seperti itu, mendapatkan potongan yang berimpitan persis sama, maka tidak ada isomer optik. Tidak ada isomer optik. Sehingga kalau ini ke sini, tidak ada isomer optik, tadi ada 2 bayangan cermin, ini 1. Maka maksimal hanya ada 3 senyawa. Itulah maksudnya isomer optik yang maksimal 2 pangkat N. Tidak terpenuhi 4 senyawa. Tapi di sini hanya ada 3 isomer kalau ada posisi yang benar-benar simetris pada saat dipotong. Oke? Itulah isomer optik. Dan 2 isomer ini termasuk isomer ruang. Oke? Itu yang saya tambahkan, panjang, tapi hati-hati membayangkannya. Harus berbicara dalam bentuk
3 dimensi. Terima kasih atas perhatiannya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.